Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niar Febrianti dengan NIM 2331010505479. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya yaitu Amiratun Labibah dengan NIM 2311010504959. Di sini kita berdua akan menjelaskan sedikit terkait tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berperan dalam meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Tenaga kerja juga tidak hanya menjadi faktor produksi saja, tetapi juga mereka bisa menjadi sumber daya manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh pemerintah maupun perusahaan itu. Dari sisi produktivitas, tenaga kerja yang memiliki keterampilan, pendidikan, serta kompetensi yang baik mampu menghasilkan barang dan jasa secara lebih efektif dan efisien. Produktivitas yang tinggi akan meningkatkan daya saing perusahaan, mendorong pertumbuhan investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global. Akan tetapi, sebaliknya, jika kualitas sumber daya manusianya rendah, maka hal ini dapat menghambat perkembangan ekonomi, karena perusahaan akan sulit memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industrinya. Ketenagakerjaan juga memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat. Melalui pekerjaan, seseorang memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, serta perumahan. Semakin banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan layak dengan penghasilan yang memadai, semakin rendah tingkat kemiskinan dan juga kesenjangan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan. Contohnya seperti tingkat pengangguran, kesenjangan keterampilan kerja, dominasi sektor informal, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Banyak perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang menguasai teknologi digital, sementara sebagian tenaga kerja masih memiliki keterampilan yang terbatas. Akibatnya terjadi kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja. Di sisi lain, perkembangan digitalisasi dan otomatisasi juga membawa pengaruh besar dalam dunia kerja. Contohnya seperti teknologi yang dapat membantu menciptakan peluang kerja baru di bidang ekonomi digital. Dalam dunia kerja, manajemen kompensasi juga memiliki peran yang sangat penting. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada pekerja dalam bentuk gaji, upah, bonus, insentif, maupun berbagai tunjangan lainnya. Dengan sistem kompensasi yang adil ini dan juga kompetitif, hal ini dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, serta loyalitas karyawan. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menetapkan berbagai kebijakan seperti UMP, UMK, THR, serta program BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Akan tetapi, hubungan industrial di Indonesia ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Contoh salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini dapat menjadi masalah yang cukup kompleks karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi pekerja. Kurangnya komunikasi antara manajemen dan pekerja seringkali memperburuk hubungan industrial dan menimbulkan ketidakpuasan di lingkungan kerja. Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan juga pekerja. Dengan adanya kerjasama yang baik, hubungan industrial yang sehat dapat terwujud sehingga memberikan manfaat bagi pekerja, perusahaan, dan juga perekonomian nasional secara keseluruhan. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.